Ada guyonan di saya sama teman-teman saya itu gini. Kalau misalnya Tuhan itu ada, semua orang percaya Tuhan itu satu. Oke. Kenapa ada banyak agama? Surganya juga berbeda-beda. Tuhan itu kan maha baik, Mas. Oke. Benar kan? Benar. Semua agama mengajarkan Tuhan itu maha baik, maha mulia, maha penyayang, adil. Betul. Kalau misalnya sampai orang tuanya yang berdosa, terus anaknya yang harus nanggung, keadilan oleh Tuhan itu sudah patut dipertanyakan. Ya, Bro Paul. Nah, kalau kita masuk lagi, bagaimana dengan tentang karma, tentang dosa, dan bahkan nanti kehidupan selanjutnya setelah kita meninggal, ya, kalau di agama saya sebagai orang Muslim itu ada surga dan ada neraka. Bagaimana pandangan Bro Paul tentang surga, tentang neraka, tentang dosa, dan tentang karma itu seperti apa, Bro Paul? Kalau karma, ini juga menarik karena saya punya pandangan sendiri untuk karma. Karma itu kalau saya pandang adalah waktu kita melakukan kejahatan, kita kan menyakiti orang lain. Iya. Otomatis orang yang kita sakitin itu kan pasti nggak terima kok, Mas. Oke. Bisa saja itu kembali ke orang lain karena kita biasanya kalau sudah kita nggak peduli sama orang kan kita kan kayak songong, Mas. Maksudnya ya apa ya, mokong gitu loh. Oke. Jadi dilihat orang pun juga nggak enak. Kalau dari kita sudah membawa aura negatif kita ke lingkungan, kita kan nggak hidup di hutan nih, hidupnya bukan bermasyarakat nih. Otomatis aura negatif itu kan dirasakan oleh orang lain dan orang lain pun akan membalas yang kita berikan. Aura negatif itu maksudnya hawa kita yang mokong modelnya apa? Petentang-petenteng gitu loh maksudnya kalau orang Jawa ngomong ya, sok-sokan gitu kan. Kalau kita aja udah sok ke orang lain, gimana kita mengharapkan orang lain itu berbuat baik ke kita? Yes, setuju ini, mantap. Ya kan? Dan kalau apa gitu ya, dosa. Oke. Ya. Kalau ini mau dibahas serius atau jawab guyonan ini? Serius saja, Pak. Oke. Bro Paul, gini, menyambung tadi tentang karma ya, Bro Paul ya. Berarti bisa dikatakan karma itu sebetulnya hanya hukum sebab akibat, gitu ya, Bro? Benar. Ya? Apa yang kita lakukan, ya, sebagai sebuah bentuk itu adalah sebab misalkan, dan apa yang akan terjadi itu adalah akibat dari apa sebab yang kita lakukan itu tadi. Benar, Mas. Gitu ya. Makanya di kehidupan saya berusaha, ya mungkin orang lihat kan biasanya nih orang model nggak kayak gini gitu kata nih orang-orang gitu ya. Jadi saya berusaha baik sama orang, berusaha sumai sama orang, berusaha ngapain semua orang. Itu tujuannya karena supaya saya nggak mau juga dijahatin sama orang gitu, Mas. Oke. Kan nggak mungkin kan kita baik sama orang kita tiba-tiba, halo Mas, mau gitu sama orangnya tiba-tiba dikaplok kan ya. Dipukul, nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin kan. Tapi kalau kita wis petentang-petenteng, misalnya kita ke gym gitu kan, kita jalan tuh kayak udah badannya paling gede saat gym. Orang yang ngeliatnya udah kepingin nendang sebenarnya. Nggak cari masalah aja. Oke, ini menarik sekali, Bro Paul. Saya senang sekali ini ngobrol dengan Bro Paul ini. Berarti ternyata mungkin ya di luaran sana banyak orang berpandangan bahwa orang yang ateis, orang yang nggak percaya dengan Tuhan, itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang yang jahat, orang yang nggak punya hati, bahkan mungkin pikirannya aja nggak hidup karena nggak percaya Tuhan. Ternyata nggak seperti itu ya. Ya mungkin ada, Mas, tapi saya enggak. Untungnya enggak. Oke, berarti kembali lagi baik dan buruk semua tergantung pribadi masing-masing gitu ya, Bro Paul. Benar, Mas. Oke. Nah, kemudian bagaimana pandangan Bro Paul tentang dosa, Bro Paul? Oke. Ini kalau guyonan ya, saya dulu pernah sering guyon-guyon sama temen. Kalau misalnya dosa, neraka, surga ada, berarti penjara itu sebenarnya nggak fungsi. ini zaman guyonan ya, zaman guyonan, bercandaan ya. Siap. Tapi kalau yang serius, Bro, kalau saya sebagai ateis, itu kan kita hidup di suatu negara, Mas. Oke. Negara itu kan punya peraturan.
Oke. Intinya peraturan yang dibuat oleh negara itu adalah supaya masyarakatnya itu kan bisa hidup dengan sejahtera, aman, damai, tentram. Oke. Makanya ada penjara. Jadi kalau saya mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh negara, yang kebetulan berhubungan sama dosa, saya takutnya bukan saya masuk neraka, saya takutnya saya di penjara. Mantap, mantap, mantap. Oke, ini sangat ya memang pelajarannya dari Bro Paul ini bisa dikatakan sangat realistis sekali ya dengan apa yang kita jalani ini. Jadi kita nggak perlu berpikir keras tentang hal-hal goib yang mungkin nggak masuk secara logika, tapi lebih ke kita bermain sangat logika sekali gitu ya Bro Paul ya. Iya, ada guyonannya gini Mas. Ada guyonan ini. Ini guyonan ya, guyonan. Oke, siap, Semua guyonan ya. Jadi guyonannya gini. Ini juga bukan mempengaruhi loh ya sebelumnya. Maaf sebelumnya maaf ya. Oke, siap. Ada guyonan di saya sama teman-teman saya itu gini. Kalau misalnya Tuhan itu ada, semua orang percaya Tuhan itu satu. Oke. Kenapa ada banyak agama? Oke. Surganya juga berbeda-beda. Oke. Iya, ini wah luar biasa ya. Ini guyonan. Oke, saya bisa pahami Bro Paul. Ini juga menjadi pencerahan untuk kita semua supaya kita bisa berpikir kita nggak merasa jujur saja ya, nilai yang saya ambil dari apa yang disampaikan Bro Paul, kalau kita percaya dengan Tuhan, ternyata dengan banyaknya agama Tuhan jadi banyak, padahal Tuhan cuma satu, kan begitu ya kurang lebihnya ya Bro Paul ya, yang bisa saya tangkap. Nah, berarti ya dengan banyaknya agama ini bisa dikatakan juga bahwa Tuhan nggak pernah menciptakan agama, berarti bisa juga Tuhan itu memang nggak ada gitu ya Bro Paul ya. Kalau yang saya tahu selama ini memang nggak ada. Memang nggak ada ya. Oke. Nah, kembali ke masalah dosa itu tadi ya. Berarti Bro Paul lebih meyakini bahwa dosa itu adalah tentang lebih ke perbuatan yang memang fakta yang kita lakukan ketika itu salah, lebih ke kita jadi kena hukuman karena di negara ini ada aturan, kita bisa masuk penjara, ada hukum gitu ya Bro Paul ya. Mungkin kalau kita nggak hidup bermasyarakat, kita hidup di hutan sama singa, mungkin ya nggak ada hukum. Tinggal singa aja makan kita Mas. Mati. Singa itu nggak dihukum Mas. Kita yang habis. Nah, sorry. Oke, siap. Santai saja, enggak apa-apa, Bro Paul. Kemudian bagaimana Bro Paul kalau Bro Paul tadi tidak percaya dengan karma, ya lebih ke tentang sebab akibat, kemudian tidak percaya dengan dosa karena lebih menggunakan logika ketika melakukan hal-hal yang salah, yang melanggar hukum, menyakiti orang secara fisik misalkan, kita jadi bermasalah dengan hukum yang ada di negara kita jadi di penjara. Nah, kemudian bagaimana dengan pandangan banyak orang tentang ketika kita mohon maaf, hidupnya susah, terpuruk, ya, kemudian bisa dikatakan mungkin sakit-sakitan dan lain sebagainya. Ada banyak orang juga yang berpandangan bahwa itu merupakan karma atau penebusan dosa. Bahkan bisa dikatakan bukan hanya dosa kita pribadi, tetapi dosa dari orang tua kita atau bahkan mungkin saudara kita. Ini menurut pandangan Bang Paul gimana ini? Ini nggak mau nyangkut agama ya. Oke, ini saya juga punya teori yang khusus. Tapi ini pemikiran saya, jadi saya nggak mau mewakili ateis-ateis lain ya. Oke, siap. Ada banyak ateis, tapi ini pandangan saya pribadi. Waktu kita mengenal ketuhanan, Tuhan itu kan maha baik, Mas. Oke. Benar kan? Benar. Semua agama mengajarkan Tuhan itu maha baik, maha mulia, maha penyayang, adil. Betul. Kalau misalnya sampai orang tuanya yang berdosa, terus anaknya yang harus nanggung, keadilan oleh Tuhan itu sudah patut dipertanyakan. Iya, betul juga ya ini. Wah, Terus Tuhan yang maha baik itu juga dipertanyakan, baiknya di mana? Oke. Saya dulu pernah Muslim, pernah Kristen, pernah Katolik, saya juga pernah Buddha. Yang belum pernah saya coba itu Hindu, karena keluarga saya ada yang Hindu. Oke, siap. Jadi semua itu
mengajarkan kalau karena kita percaya sama Tritunggal ya, maksudnya Tritunggal itu adalah Kristen, Islam sama Katolik, karena itu hampir sama semua ajarannya. Oke. Ya, saya bukan gak promosi nih ya, gak promosi ya. Kita kan selalu diajarkan tentang Adam dan Hawa. Oke. Ini juga guyonan ya. Oke, Jangan siap. jangan dipakai. Ini cuma pikiran saya waktu saya lagi ngeladru, mungkin kebanyakan minum, terus akhirnya banyak pikiran gak jelas. Waktu Tuhan menciptakan kita itu di Taman Eden, Taman Firdaus dan lain-lain, Siti Hawa, Nabi Adam dan lain-lain, ya kan? Itu kan taman itu adalah surga. Iya. Gimana setan bisa masuk? Ini guyonan. Oke, balas serius. Siap. Saya bisa menangkap itu. Oke, siap. Nanti kita kupas lagi itu nanti ya, tapi di next Itu video. pikiran alkohol itu, Pak. Siap. Kebanyakan vodka itu. Siap, Bro Paul. Siap. Oke, terus sekarang kalau sakit, kadang kita sebagai manusia itu hanya melihat waktu kita sengsara. Waktu orang lain sengsara, misalnya kita ada tetangga kita, tiba-tiba sakitnya parah. Kita berusaha membenarkan dengan mencari jalan supaya membenarkan bahwa penyakitnya itu penyakit kiriman, penyakit hukuman. Oke. Tapi apa pernah kita bertanya, berapa banyak orang yang hidupnya bahagia, susah, nggak pernah susah, kaya 7 turunan juga sakit? Oke. Apa itu juga karena penyakit kiriman? Iya. Bahkan ada pemuka agama pun juga nggak memungkiri, nggak bisa lepas dari penyakit, Mas. Iya, betul sekali. Apa pemuka agama juga berarti dari asal usulnya berdosa? Oke. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya sebagai ateis, penyakit itu semua orang pasti kena sakit, Mas. Itu bukan karena hubungannya dengan dosa. Siap. Nggak ada orang yang tiba-tiba karena mukulin orang besoknya kanker, itu nggak ada, Mas. Oke. Yang ada rokokan banyak, kanker itu ada, Mas. Kayak saya bener lagi. Jangan. Harus sehat selalu. Bro. Harus sehat selalu. Amin.